Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan 6 Matematika Diskrit 1, bahasan tentang himpunan. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum aljabar himpunan ya. Hukum-hukum yang berlaku pada himpunan sama seperti hukum-hukum yang berlaku pada aljabar biasa, dan sama seperti hukum-hukum yang berlaku pada aljabar proposisi. Hanya di sini yang berbeda adalah simbol dari operasinya. Kalau kemarin di hukum-hukum aljabar proposisi kita gunakan simbol konjungsi dan disjungsi, maka sekarang di himpunan berarti simbol konjungsi kita ganti dengan simbol intersection ya, atau irisan, dan simbol disjungsi kita ganti dengan union ya gitu. Kemudian satu diganti dengan universal, satu itu diganti dengan universal ya. Kemudian false atau nol ya, false atau nol itu diganti dengan himpunan kosong ya. Yang lainnya sama berarti ya. Nah, untuk yang pertama hukum identitas ya. Hukum identitas menyatakan bahwa himpunan A digabung dengan himpunan kosong, hasilnya adalah himpunan kosong. Kalau misalkan himpunan A elemennya itu dari 1 sampai dengan 3, kemudian dia digabung dengan himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki elemen, maka berarti hasilnya adalah himpunan A juga, yaitu 1, 2, dan 3 ya. Nah, dalam hukum-hukum himpunan itu berlaku prinsip dualitas sama seperti di hukum aljabar proposisi, di mana untuk prinsip dualitas itu kita tinggal mengganti simbol union dengan intersection dan simbol dari himpunan kosong dengan universal ya. Yang lainnya tetap. Berarti dual dari pernyataan dari hukum identitas yang pertama ini adalah A intersection union, hasilnya adalah A. Jadi kalau himpunan A ini kemudian universalnya ini dari 1 sampai dengan 5, 1 sampai 5 ya, maka berarti elemen yang sama dari universal dan himpunan A ini adalah angka 1, 2, dan 3, sehingga intersection antara A dan universal adalah himpunan A juga ya. Yang kedua, hukum null atau dominasi menyatakan bahwa A diiris dengan himpunan kosong, hasilnya adalah himpunan kosong ya. Ini himpunan A, elemennya 1, 2, dan 3 diiris dengan himpunan kosong tidak memiliki elemen, sehingga berarti tidak ada elemen yang sama antara himpunan kosong dan himpunan A, maka hasilnya adalah himpunan kosong juga ya. Dualnya adalah A digabung dengan universal ya, dualnya. Jadi intersection ini diganti dengan universal, diganti dengan union, kemudian himpunan kosong diganti dengan universal ya. Sekarang A digabung dengan universal, hasilnya katanya universal. Kita buktikan A ini 1, 2, 3, kemudian universalnya 1 sampai dengan 5, maka gabungan antara A dan universal adalah sebuah himpunan baru yang elemennya adalah 1 sampai dengan 5. Himpunan yang elemennya 1 sampai 5 itu apa? Universal. Berarti betul hasilnya adalah universal ya. Kemudian hukum komplement. Hukum komplement menyatakan bahwa A digabung dengan, atau sebuah himpunan digabung dioperasikan dengan komplement dari dirinya ya. Berarti himpunan A digabung dengan komplement dari A gitu. Kita lihat A itu 1 sampai dengan 3, berarti universalnya 1 sampai dengan 5, berarti komplement dari A itu selain 1, 2, dan 3. Lihat di universal elemen berapa selain 1, 2, dan 3. Universalnya 1 sampai dengan 5, 1, 2, 3 nya adalah A, berarti sisanya 4 dan 5. Berarti 4 dan 5 itu adalah komplement dari A, elemen dari komplement A ya gitu. Berarti kita lihat
A digabung dengan komplemen A, A-nya 1, 2, 3, komplemen dari A-nya 4, 5. Berarti kalau digabung himpunan baru yang elemennya 1, 2, 3, 4, dan 5. Apa himpunan yang elemennya 1 sampai dengan 5? Ya universal. Berarti ini hasilnya adalah universal ya. Kemudian dualnya A diiris dengan komplemen dari A. A-nya 1, 2, 3, komplemen A-nya 4, 5 ya. Ada nggak elemen yang sama antara A dan komplemen A? Tidak ada, berarti hasilnya adalah himpunan kosong ya. Berikutnya hukum idempoten, berarti sebuah himpunan dioperasikan dengan dirinya sendiri ya. A diiris dengan himpunan A. A itu tadi 1 sampai dengan 3. Diiris dengan dirinya sendiri 1 dengan 3, 1, 2, dan 3. Berarti hasilnya himpunan baru yang elemennya 1, 2, dan 3, yaitu himpunan A itu sendiri ya. Jadi sebuah himpunan diiris dengan dirinya sendiri, maka hasilnya adalah himpunan itu juga. Kemudian dualnya A digabung dengan himpunan A. A-nya 1, 2, 3 digabung dengan dirinya sendiri, jadi 1, 2, 3. Maka berarti kita menulisnya elemennya yang sama cukup 1 kali saja, yaitu 1, 2, dan 3. Berarti hasilnya adalah himpunan A juga ya. Hukum involusi menyatakan bahwa komplemen dari A, ingat tadi universalnya itu dari 1 sampai dengan 5 ya, 1 sampai dengan 5 sampai dengan 5. Berarti tadi kalau A itu 1, 2, 3, berarti komplemen A-nya itu adalah selain 1, 2, dan 3 yang ada di universal ya. Berarti hasilnya adalah 4 dan 5. 4 dan 5. Nah, sekarang A ini kan dikomplemenkan 2 kali ya. A dikomplemenkan, hasilnya adalah ini. Sekarang ini dikomplemenkan lagi, komplemen dari A dikomplemenkan lagi. Berarti lihat elemen universal selain 4 dan 5 apa? 1, 2, dan 3. Maka itu hasilnya sama dengan himpunan A juga ya. Itu jadi makanya kemarin dibahas kalau komplemennya 2 kali atau negasinya 2 kali, maka kembali ke bukan 2 kali atau genap ya, genap maka kembali ke himpunan itu juga gitu. Hukum berikutnya hukum penyerapan atau absorpsi ini menyatakan bahwa apabila sebuah himpunan yaitu A diiris dengan B kemudian digabung dengan himpunan A, maka hasilnya adalah himpunan A juga. Berarti kita lihat dalam diagram pennya, kalau ini ibarat diagram pen, ada 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B ya. Ini A, kemudian ini B. Maka apabila A diiris dengan B, apabila A diiris dengan B, apabila A diiris dengan B, berarti daerah ini ya, ini adalah A iris B. Kemudian digabung dengan A, digabung dengan A, yes, digabung dengan A, berarti sampai lingkaran ini ya, digabung dengan A. Berarti Anda lihat hasilnya adalah lingkaran A, berarti hasilnya adalah himpunan A. Begitupun dengan kalau A digabung dengan B, ini A digabung dengan B ya, kita terusin aja garisnya. A digabung dengan B, kemudian diiris dengan A, diiris dengan A, diiris dengan A ini ya. Berarti kita lihat yang memiliki arsiran 2 kali yang mana? Yang ini, yang himpunan A. Maka betul hasilnya adalah himpunan A juga ya. Kemudian hukum komutatif, berarti penulisannya boleh terbalik ya. Kalau kita menuliskan A union B, maka sama artinya dengan B union A. Begitupun dengan yang intersection. Kemudian hukum asosiatif, ini yang mana dulu yang kita kerjakan, maka hasilnya adalah sama ya. Jadi kalau ini adalah universal, kemudian di universal itu ada 3 himpunan, yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C, maka berarti kalau A digabung dengan C, B digabung dengan C, berarti kalau B digabung dengan C ya, berarti lingkaran ini, 2 lingkaran ini ya,
kemudian berikutnya digabung dengan himpunan A, maka berarti jadi 3 lingkaran ini ya. Kalau kita mengerjakannya dulu, kita gabung dulu A dengan B, baru digabung dengan C, maka hasilnya juga akan sama ya. Begitupun untuk yang irisannya. Untuk yang irisannya juga sama ya. Apabila misalkan yang kita iris itu adalah A dan B dulu, berarti irisan A dan B itu ini ya. Kemudian irisan A dan B itu diiris dengan C, berarti diiris dengan C, berarti hanya ini saja ya. Maka hasilnya adalah lingkaran yang di tengah ini yang memiliki 2 arsiran ya. Begitupun kalau kita iris dulu B dengan C, kemudian diiris dengan A, hasilnya akan sama ya. Kemudian hukum distributif. Hukum distributif ini sama dengan di aljabar biasa, berarti kalau ada pernyataan seperti ini artinya A diiris dengan himpunan B digabung dengan A iris himpunan C ya. Kalau menggunakan diagram Venn juga sama. Kemudian A digabung dengan B iris C, maka hasilnya sama dengan A digabung dengan B diiris dengan A digabung dengan C ini ya gitu. Nah, hukum De Morgan, hukum yang ke-10 menyatakan bahwa komplement dari A irisan B, maka hasilnya sama dengan A dikomplementkan, kemudian irisan dikomplementkan menjadi union, dan B dikomplementkan, hasilnya itu sama dengan B ya. Kemudian A union B dikomplementkan, berarti hasilnya sama dengan himpunan A dikomplementkan, yaitu A komplement, kemudian union dikomplementkan sama dengan intersection, dan B dikomplementkan sama dengan T ya. Terakhir, hukum 01 menyatakan bahwa komplement dari himpunan kosong itu adalah universal, dan komplement dari universal hasilnya adalah himpunan kosong. Nah, untuk prinsip dualitas ini operasi yang dipertukarkan sama, tapi menghasilkan hasil yang sama ya. Ini sama seperti ketika mengendalikan mobil, kalau di Amerika Serikat dengan di Indonesia atau Inggris. Kalau di AS itu di Amerika Serikat jalan di sebelah kanan ya, setirnya itu di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Kemudian kalau belok kanan itu bisa langsung, sedangkan kalau di Inggris atau di Indonesia itu kebalikannya, setirnya di sebelah kanan, jalan di sebelah kiri, kalau belok kiri itu bisa langsung ya. Nah, tadi pada prinsip dualitas berarti kita mengganti saja, berarti union dengan intersection, kemudian komplement dari universal itu menjadi himpunan kosong, dan sebaliknya. Nah, sehingga ini tadi sudah kita bahas ya. Nah, itu saja tentang hukum-hukum himpunan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.